Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana bikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fiddin, para ustaz, ustadzah, para santri, santriwati dan juga ikhwah sekitar Mahat Al-Ihsan atau yang mengikuti melalui live streaming, rahimani wa rahimullah. Pertama, puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang terus menerus Allah curahkan untuk kita semuanya, termasuk pertemuan kita pada sore hari ini. Dan insya Allah untuk beberapa sesi ke depan dan juga besok bismillah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah bagi dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya yang beriman dan para sahabatnya serta umat beliau yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimullah, ini kedatangan saya yang ketiga kalinya di Mahat Al-Ihsan ini. Pertama pas baru berdiri, kemudian beberapa tahun berikutnya, mungkin ya ada 8 tahun yang lalu, kemudian ini yang ketiga kalinya. Ada yang pertama kali saat saya datang ke sini masih ada di sini, ada? Ya, malam-malam ya saya ke sini waktu itu. Antum yang antar? Ya, jelas malam-malam gelap gulita belum kemana. Ya, dan pada beberapa sesi ini, pada asar, kemudian pada maghrib dan pada insyaallah, pada isya secara waktu, kita akan berusaha untuk menyelesaikan sebuah risalah kecil itu tentang kaidah-kaidah memahami nama dan sifat Allah Ta'ala. Yang ini adalah dinukil dari kitab Al-Qaidul Musla fi Sifatillah wa Asma'i al-Husna, karya Syekh Al-Alamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ada yang pernah belajar kitab Qaidul Musla? Ada? Belum. Ada yang pernah belajar tentang kaidah-kaidah asma sifat kelas SMA? Ada yang pernah? Belum? Belum? Ataupun? Ya. Berarti ini tema baru. Baik. Ya. Terkait dengan tema ini, kaidah-kaidah memahami nama dan sifat Allah Ta'ala, ini kaidah yang sangat ilmiah, yang membutuhkan ya keseriusan, kefokusan dan keseriusan untuk kemudian berusaha memahaminya. Jadi ini nggak bisa disambi ngantuk ya, nggak bisa disambi ngalamun, aja ngalamun ya, sing temenan, ben paham, ayo gue mbok, ya. Jadi semuanya harus serius. Ya, anak-anak SMP berjuang. Kalau antum nanti paham, itu istimewa ya. Maka coba antum berusaha serius, paham nggak dengan apa yang disampaikan? Ya, kalau bisa paham, itu adalah anugerah dari Allah SWT. Nah, buku yang ada di hadapan antum itu tertulis di bawahnya ya. Ini mungkin pihak Mahat nggak sempat mengeditnya. Padahal bisa diedit untuk beri keterangan daurah syariah di Mahat Al-Ihsan. Ini
dipakai ketika daurah syariah kedua di Pondok Pesantren Al-Khulafa Ar-Rasyidin, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, beberapa tahun yang lalu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita memasuki tentang kaidah memahami nama dan sifat Allah Ta'ala, maka saya sampaikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat. Ya, dan sesungguhnya ada buku yang lebih tebal dan lebih lengkap. Saya ada menulis buku namanya Metode Tepat Belajar Tauhid Asma wa Sifat. Isinya secara prinsipnya sama, berupa kaidah-kaidah memahami nama dan sifat Allah Ta'ala. Hanya kelebihannya di sana disampaikan tentang perkataan para ulama salaf. Pada setiap kaidah setelah disebutkan dalilnya dari Al-Quran atau dari As-Sunnah, kemudian dinukilkan beberapa perkataan salafus saleh yang menunjukkan tentang kebenaran kaidah tersebut sebagai hujah bahwa pemahaman yang kita ambil terkait dengan memahami nama dan sifat Allah Ta'ala adalah dasarnya Al-Quran, As-Sunnah sebagaimana salafus saleh memahaminya. Sehingga ya, itu bukan pemahaman baru, tetapi sudah atau merupakan warisan dari pendahulu umat Islam, yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan para imam-imam agama setelahnya. Ya, nah sebelum ke tentang apa yang dimaksud dengan tauhid asma sifat, maka saya sampaikan terlebih dahulu beberapa poin tentang nilai penting dari ilmu tauhid asma wa sifat atau nilai penting dari tauhid asma wa sifat. Di antara nilai penting dari tauhid asma sifat, yang pertama, tauhid asma sifat adalah separuh dari iman kepada Allah Ta'ala. Mengapa demikian? Karena iman kepada Allah Ta'ala atau tauhid kepada Allah Ta'ala itu terbagi dua. Tauhid tentang al-ma'rifah wal isbat dan tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Tauhid al-ma'rifah wal isbat itu berisi tentang tauhid asma sifat, tentang apa yang harus ditetapkan tentang nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala serta perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala yang kita kenal dengan ada tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Maka sebagian ulama dua macam tauhid ini menggabungkan menjadi satu nama, yaitu tauhid fil ma'rifah wal isbat atau tauhid al-ilmi al-khabari, seperti istilahnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kaitannya dengan pengilmuan tentang Allah Ta'ala, apa yang mesti ditetapkan, ilmu dan tetapkan tentang Allah Ta'ala berupa perbuatan-perbuatan Ta'ala, nama-nama dan sifat-sifatnya yang maha sempurna, dengan mengimani sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah atau tauhid fitrah wal qasd, yaitu kewajiban seorang hamba untuk mengesahkan Allah Ta'ala dalam ibadah dan tidak mempersekutukannya. Nah, tauhid seseorang tidak akan sah, iman seorang tidak akan sah sehingga kemudian dia mentauhidkan Allah dalam kedua hal tersebut. Sehingga tauhid asma sifat menempati separuh dari tauhid kepada Allah Ta'ala atau iman kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, nilai penting yang kedua, bahwa tauhid asma sifat adalah ilmu yang paling mulia dan paling penting. Mengapa demikian? Mengapa tauhid asma sifat adalah ilmu yang paling mulia dan paling penting? Karena sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwa syarful ilmi bisyarfil ma'lum. Kemuliaan sebuah ilmu itu mengikuti kemuliaan objek yang diilmui. Semakin sesuatu itu adalah objek yang mulia, maka mengilmunya semakin mulia. Dan tidak ada objek ilmu yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengilmui tentang Allah Ta'ala adalah ilmu yang paling mulia. Ya, dan ilmu tentang Allah Ta'ala itu pada tauhid al-ma'rifah wal isbat atau tauhid asma wa sifat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa tauhid asma sifat adalah dasar semua ilmu agama. Tauhid asma sifat adalah dasar semua ilmu agama. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim
rahimahullah bahwa seluruh ilmu yang ada yang selain ilmu tentang Allah adalah seluruh ilmu itu kembalinya landasannya adalah ilmu tentang Allah Ta'ala. Maka segala ilmu yang lain bersumber darinya. Sehingga al-jahlu billah, orang yang jahil tentang Allah Ta'ala, maka dia akan berdampak jahil kepada segala sesuatu. Istilah beliau Imam Qayyim, man jahila billah wa bisiwahu ajhal. Barang siapa yang jahil tentang Allah Ta'ala, maka terhadap yang selainnya dia akan lebih tidak tahu lagi. Lalu beliau jelaskan Imam Qayyim yang maknanya bahwa maksud bahwa ilmu tentang Allah dan dasar semua ilmu yaitu ilmu untuk kebahagiaan dan kesempurnaan hidup di dunia dan di akhirat. Jadi dasar ilmu untuk seseorang itu dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat itu adalah ilmu tentang Allah SWT. Dengan demikian tanpa tauhid dan sifat tidak mungkin seorang akan meraih kebahagiaan hakiki di dunia maupun di akhirat. Maka antum perhatikan, coba antum nanti cermati ya setelah selesai dari kajian kita. Ketika antum baca Al-Quran, coba antum cari halaman yang di dalam Al-Quran yang gak ada cerita tentang Allah. Antum dapatkan ada berapa? Di setiap antum baca Al-Quran, cek di situ. Yang tidak ada cerita tentang Allah Ta'ala. Niscaya antum akan kesulitan untuk mendapatkan halaman-halaman yang tidak ada cerita tentang Allah. Yang tidak diinformasikan siapa nama Allah Ta'ala dan apa saja sifatnya. Kemudian apa saja yang diperbuat oleh Allah Ta'ala. Ini hampir kita nggak temukan. Ada halaman-halaman dalam Al-Quran yang nggak ada cerita tentang Allah Ta'ala. Padahal kita tahu bahwa Al-Quran adalah kitab petunjuk hidup. Itu menunjukkan bahwa kehidupan seseorang itu sangat terpengaruh benar dan tidaknya dengan seberapa kenal tentang Tuhannya. Artinya semakin dia mengenal Allah Ta'ala, dia semakin memiliki pedoman hidup yang lebih jelas, yang lebih benar. Semakin jahil tentang Allah Ta'ala, maka dia semakin minim pedoman hidupnya. Karena Al-Quran kitab hidayah, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Ya, maka kalau kita ingin hidup bahagia dunia dan akhirat, maka kenalilah Allah dengan benar. Dan untuk bisa mengenali Allah Ta'ala dengan benar dan baik, itu harus paham kaidah-kaidahnya. Maka memahami kaidah tentang asma wa sifat itu menjadi modal yang sangat vital untuk seseorang itu bisa mengenal Allah Ta'ala ketika kemudian dia membaca Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena ketika kemudian dia salah kaidahnya, ya dia nggak akan bisa mengenal Allah Ta'ala dengan baik dan benar. Sebagaimana yang sudah ma'ruf, yang mungkin anak-anak SMA sering dengar bahwa man hurimal usul, hurimal usul. Siapa yang terhalang untuk mengenal fondasinya, kaidahnya, pokoknya, maka dia nggak akan sampai. Ilmu itu nggak akan sampai kepadanya kalau kemudian dia tidak mengenal fondasinya, tidak mengenal dasarnya. Ya. Kemudian juga yang keempat yaitu buah tauhid asma sifat sangat banyak. Dan setiap asma Allah Ta'ala itu ada ubudiyah, ada penghambaan kepada Allah Ta'ala yang lahir karena kenal tentang Allah Ta'ala. Di setiap nama dan sifat Allah Ta'ala itu ada apa? Ada efeknya kepada kehidupan penghambaan seorang hamba. Yang mungkin nanti sebagian akan kita pelajari ketika kita pada kajian besok pagi. Apa judulnya? Ya, praktek dan implementasi ilmu tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Itu permintaan dari pihak Mahat, bukan dari saya. Untuk itu. Nah, itu sangat dipengaruhi tentang mengenal Allah Ta'ala. Karena setiap nama dan sifat dari Allah Ta'ala itu ada konsekuensi. Apa yang seorang harus buat, harus lakukan ketika dia mengenal tentang Tuhannya dengan nama ini, nama itu, sifat begini dan sifat begitu. Itu sangat berpengaruh dalam kehidupan seorang hamba. Maka para ulama mengatakan a'rafun nas billah a'baduhum lillah. Orang yang paling kenal Allah Ta'ala, maka mereka lah orang yang paling menghamba kepada Allah Ta'ala. Jadi kadar
Jadi kadar penghambaan seorang hamba kepada Allah Ta'ala itu sangat dipengaruhi dengan apa? Dengan kadar pengenalannya kepada Allah Ta'ala. Semakin dia mengenal Allah Ta'ala, maka dia semakin berpotensi untuk semakin sempurna ibadahnya kepada Allah Subhanahu. Maka ketika ulama menjelaskan tentang ihsan dan anta budawah karena kata ihsan itulah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Karena melihat Allah Ta'ala adalah suatu hal yang tidak bisa dijangkau oleh manusia dalam kehidupan dunia dalam keadaan sadar, maka akan sangat membantu ihsan seorang hamba dalam beribadah adalah ketika kemudian dia mengenal Allah Ta'ala. Jadi dia hidup berjalan di muka bumi sementara hatinya mengingat tentang apa yang dia kenal tentang Allah Ta'ala. Itu yang kemudian mempengaruhi jalan hidupnya. Allah senantiasa dilihat oleh hatinya dari sisi asma dan sifatnya. Yang kemudian dia bergerak dalam hidup ini itu karena pengaruh dari apa yang dia kenal tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bentuk ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, itu sekilas ya tentang nilai penting dari ilmu tauhid asma wa sifat. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan tauhid asma sifat? Tauhid asma sifat adalah mengesahkan Allah dalam nama dan sifatnya yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan beriman terhadap makna-makna dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Ya, tauhid asma sifat adalah mengesahkan Allah dalam nama dan sifatnya yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan beriman terhadap makna-makna dan hukum-hukumnya yang terkandung di dalamnya. Ya, definisi ini saya ambil dari apa yang disimpulkan oleh Syekh Profesor Dr. Khalifah Tamimi dalam risalah beliau Mu'taqad Ahlus Sunnah dalam tauhid asma wa sifat. Nah, bagaimana wujud dari tauhid asma sifat ini sesuai dengan pengertian di atas? Maka dengan kita memahami kaidah-kaidah ini. Jadi kalau kemudian kita memahami kaidah-kaidah yang akan kita pelajari, lalu kemudian kita bersikap mengamalkan kaidah-kaidah ini, maka itulah orang yang mentauhidkan asma dan sifat Allah Ta'ala. Sekali lagi, jadi untuk kemudian seseorang itu hidup dalam kondisi mentauhidkan asma dan sifat Allah Ta'ala, maka apabila dia di dalam perjalanan hidupnya berpijak kepada kaidah-kaidah yang akan kita pelajari terkait dengan kaidah-kaidah memahami nama dan sifat Allah Ta'ala. Maka sekarang kita mulai ya dari kaidah yang bab yang pertama. Antum bisa semak bab 1, kaidah dalam memahami asma atau nama-nama Allah Ta'ala. Sebelum kita masuk kepada kaidah pertama, ya sedikit saya berikan gambaran tentang apa yang dimaksud dengan nama Allah Ta'ala dan apa yang dimaksud dengan sifat Allah Ta'ala. Dan di mana sih letak bedanya asma dengan sifat? Ya, kalau asma Allah itu sesuatu yang menunjuk kepada zat Allah Ta'ala. Jadi ketika nama itu disebut, maka itu menunjuk kepada Tuhan kita, Allah SWT. Maka al-ismu lil musamma. Nama itu untuk menunjukkan yang dinamai. Jadi ketika kemudian misalnya antum yang namanya Utsman, maka nama Utsman itu yang menunjukkan kepada siapa yang dimaksud dengan nama Utsman itu. Nah, semua asma Allah Ta'ala itu menunjukkan zat Allah Ta'ala. Yang dimaksud adalah ya Allah itu sendiri. Adapun sifat Allah Ta'ala itu sesuatu yang melekat pada diri Allah Ta'ala. Jadi sesuatu yang ada pada zat Allah Ta'ala, yang melekat pada zat Allah Ta'ala itu namanya sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya, kalau pada kita sama, sifat kita lah yang melekat pada diri kita. Ada sifat yang terkait dengan kepribadian, karakter, ada sifat yang terkait dengan fisik, itu sifat. Ya, nah nanti kita akan belajar kaidah dua-duanya, kaidah tentang asma Allah Ta'ala, kaidah tentang sifat Allah Ta'ala, dan juga kaidah terhadap dalil-dalil tentang asma dan sifat. Maka di dalam buku ini ada 3 bab. Pertama tentang kaidah dalam memahami asma Allah Ta'ala, yang kedua kaidah dalam memahami sifat-sifat Allah Ta'ala, dan yang ketiga adalah
kaidah mengenai dalil asma dan sifat Allah Ta'ala. Ya mudah-mudahan kita bisa selesaikan dalam 3 sesi ini. Walaupun semestinya ini ya, kalau kita agak punya waktu yang leluasa, ini 2 hari ya. Jadi dengan ya antara 6 sampai 8 sesi. Berarti kita cuma dapat berapanya? Separuh ya. Jadi ini agak lebih leluasa kalau kemudian kita 6 sampai 8 sesi. Di mana setiap sesi itu durasinya 1,5 jam kurang lebih. Itu tetapi kata pepatah ma la yudrak kullu la yudrak dulu. Sesuatu yang tidak bisa diraih secara totalitas maka tidak ditinggalkan secara keseluruhan. Ya kita menggapai dalam waktu yang kita miliki sedikit-sedikit tapi tuntas ya. Saya ingin menuntaskan ini. Ketiga bab ini ingin sekali untuk menuntaskannya dalam waktu yang tersedia. Jadi kalau kemudian nanti kita agak mundur, ya mohon dimaafkan. Mungkin ternyata jam 20.15 nggak selesai. Mundur sampai jam 20.30 belum selesai juga. Ya, diupayakan maksimal 21 sebagaimana tertulis. Ya, tertulisnya sampai berapa? 15.30 sampai 21.00. Ya, insya Allah saya nggak akan melanggar dari batas akhir. Ya. Tapi kalau sebelum batas akhir jangan diprotes ya. Ya, karena saya punya waktu sampai 21.00. Ya.